Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN UKM PBG PAI Batch 3 2025. Perkenalkan, nama saya Abidlah Salvada Batoga, mahasiswa dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109112156, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 14 Malang. Hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik mengajar di SMP Negeri 14 Malang, tepatnya di kelas 8.1 dengan materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi yang cerah ini Bapak bisa bertemu dengan kalian kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti lagi. Nah, anak-anak bagaimana kondisinya dan keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa bersama. Silahkan untuk perwakilan kelas bisa memimpin di depan kelas. Ya, baik, mau kira, silakan. Anak-anak, mari kita menengadahkan tangan ya untuk berdoa supaya belajar kita berkah. Bisa dipimpin di tengah aja, enggak apa-apa. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Maukra, silahkan kembali ke tempat duduk. Oke, baik. Oke. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan cek absensi atau presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bapak tidak panggil satu-satu, tapi anak-anak, apakah ada yang izin, sakit, atau alfa pada hari ini? Tidak ada. Berarti nihil, berarti alhamdulillah masuk semua. Baik, ya. Oke. Anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan yang pertama. Ya, sekarang kita pertemuan yang kedua pada bab ini. Tapi apakah anak-anak masih mengingat apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama? Nah, pada pertemuan pertama kita fokus kepada definisi dan makna beriman kepada kitab Allah dan juga kitab-kitab apa saja yang wajib untuk diimani. Nah, pertanyaannya ya, untuk mengingat ulang atau recalling ya, mengingat kembali apa yang kita dapat yang kemarin. Ada yang masih ingat tidak apa arti dari iman? Coba angkat tangan. Oh ya. Ya, artinya percaya. Selain percaya, ada yang bisa? Meyakini. Pintar, mempercayai atau meyakini. Bagus. Nah, percaya kepada kitab Allah berarti? Percaya kalau kitab Allah itu benar. Betul. Percaya bahwa kitab Allah itu benar kandungannya dan benar adanya. Nah, terus untuk recalling lagi ya, anak-anak, kemarin itu ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? Apa saja?
Oke, good, pintar. Berarti materi yang kemarin dapat diserap dengan baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita tidak fokus kepada pemaknaan kitab, pemaknaan iman maksudnya. Tapi fokusnya kepada implementasi atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih iman kepada kitab-kitab Allah itu berjalan di kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya materi ini tidak hanya sekedar teori, tapi juga kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi diri kalian. Oke, paham ya? Baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Tujuan pembelajaran itu goals yang akan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah melalui pengkajian berbagai permasalahan kehidupan modern yang relevan dengan nilai-nilai wahyu Allah. Jadi anak-anak ya, iman kepada Allah dianalisis ya melalui PBL nantinya, problem based learning atau pembelajaran berbasis permasalahan ya. Jadi di dalam kehidupan kita itu banyak permasalahan. Nah, kita kaitkan dengan relevansinya dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian diharapkan ya, peserta didik menunjukkan sikap beriman dan cinta terhadap kitab Allah dalam diskusi kelompok yang dilandasi empati, kolaborasi, dan komunikasi yang santun. Nah, ada kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta yang diterapkan oleh Kemenak, nah, itu salah satunya dilandasi dengan empati, kolaborasi, dan komunikasi yang santun. Ya, cinta itu dilandasi oleh ini. Nah, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap. Ya, kalau tadi menganalisis berarti kognitif, kalau sikap ini berarti ya afektif. Oke. Tujuan yang ketiga, kalian atau peserta didik mampu mengemukakan solusi, ya, solusi yang kreatif dari permasalahan kontekstual yang diberikan. Ya, jadi ada masalah, kamu brainstorming lalu menemukan solusi secara berkelompok. Baik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendesain dan mempresentasikan poster digital bertema iman dan cinta kepada kitab Allah dalam kehidupan modern. Nah, anak-anak, Bapak harapkan selama kalian mengikuti pembelajaran, kalian bisa fokus, bisa tenang, tetapi juga terus antusias. Ya, dan juga semoga pembelajaran ini membawa manfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, oke. Baik, anak-anak. Untuk memulai pembelajaran kita, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang pembakaran rumah ibadah salah satu agama di sebuah tempat. Silakan di sini. Di Aceh ya. Hanya tersisa puing-puingnya. Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ya, jadi ini pintu di gerejanya. Aceh ada sebuah rumah ibadah di sana gereja yang dibakar sampai tidak tersisa atau hanya menyisakan puing-puing sedikit saja. Ya, nah ini adalah satu problem atau salah satu permasalahan yang melandasi ya bab kita nanti. Nah, ada video yang kedua, silakan diamati. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, lebih dari 50 anak di Kota Bandung dikategorikan mengalami ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Jadi ada anak-anak yang kecanduan. Butuh perjuangan ekstra keras untuk membuat buah hati terlepas dari gawai. Itulah yang dialami Nadia yang harus memutar otak agar putra sematawayangnya tidak lagi kecanduan gawai. Menurut Nadia, perkenalan putranya dengan gawai terjadi sejak masih berumur 1 tahun. Dari awalnya menonton konten video anak di YouTube, lama-kelamaan putranya mulai kecanduan bermain game dari pagi hingga malam hari. Sejumlah efek negatif dari bermain gawai tanpa henti pun dirasakan oleh sang putra.
Jadi ada Irfan. anak yang kecanduan gawai sampai tahap masalah kejiwaan. Anak-anak, apakah di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa permasalahan yang pertama itu terjadi? Kenapa rumah ibadah bisa dibakar? Ya, padahal itu kan salah satu agama yang sah di Indonesia, yaitu Kristen. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya, Ana? Karena merasa kepercayaan Allah dari Tuhan yang baik daripada yang baik. Baik, bagus jawabannya. Karena merasa bahwa agamanya lebih baik dari agama yang gerejanya dibakar. Ada jawaban lain mungkin? Kenapa permasalahan itu bisa timbul? Karena kurangnya rasa toleransi beragama, yaitu menerima perbedaan. Oke, bagus jawabannya. Oke, untuk yang video kedua, pertanyaannya, kenapa kok anak-anak zaman sekarang itu lebih betah ya bermain gadget dibandingkan dengan membaca Al-Quran? Sampai ada yang sampai tahap gangguan psikologi, gangguan kejiwaan. Ada yang bisa menjawab kenapa? Iya, Alia? Jadi beginilah, pada zaman sekarang, itu semakin berkembang. Dan semakin berkembang, hanya anak-anak yang lebih tertarik dengan gadget dan aplikasi tersebut, dan mereka sudah sebetulnya. Oke, baik. Jadi karena zaman berkembang ya, anak-anak itu kecanduan gadget seperti itu. Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran dengan diskusi permasalahan secara berkelompok ya. Kelompoknya 5 kelompok, tetap seperti minggu yang kemarin ya. 5 kelompok ini kan Bapak pilih berdasarkan kriteria, contohnya perbedaan gaya belajar, ada yang visual, auditori, kinestetik, audiovisual, dan juga berbagai latar belakang minat belajar yang berbeda-beda. Nah, sebelum diskusi, Bapak mulai, ya bisa dilihat di depan, bahwasanya ada peraturan diskusi yang harus kita taati. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kalau ada yang temannya berpendapat, dihargai. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan sopan santun, dan juga tidak memaksakan kehendak. Ya. Nah, lalu peraturan selanjutnya, menjaga fokus dan relevansi pembahasan. Jadi nggak kemana-mana, ya. Nggak kemana-mana pembahasannya. Tetap fokus pada topik yang diberikan atau permasalahan yang diberikan. Lalu berpartisipasi aktif, ya. Jangan ada yang pasif atau malas. Kemudian berbicara dengan sopan santun dan bersikap sabar dan terbuka. Kalau ada pendapat yang bertentangan atau berlawanan, ya tidak apa-apa, kita open aja, terbuka. Ya, oke. Selain itu, ada yang namanya job description. Di dalam satu kelompok yang terdiri 6-7 siswa, ya, Bapak akan bagi menjadi beberapa job description. Ada satu pemimpin diskusi yang tugasnya menjaga fokus pembahasan pada topik masalah, biar nggak kemana-mana pembahasannya. Yang kedua, ada yang mencatat, boleh 2 anak, ya, 2 anak yang mencatat hasil diskusi atau solusi yang bisa diberikan. Nah, yang ketiga ada presentator. Presentator nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan solusi yang didapat dari permasalahan. Ada berapa anak presentatornya? Ada 3 anak ya. Jadi semuanya terlibat aktif, tidak ada yang pasif. Nah, job desk yang keempat adalah pemecah solusi atau problem solver. Siapa problem solver itu? Semua dari kalian ya harus menjadi problem solver atau pemecah masalah ya, pemecah masalah dan menghasilkan solusi. Baik, anak-anak, Bapak akan membagikan 1 LKPD untuk 1 kelompok ya. Nantinya kalian akan mendapat 1 permasalahan di masing-masing LKPD. Setiap 1 permasalahan ada 3 pertanyaan yang harus kalian temukan solusinya ya. Jadi Bapak bagikan ya sesuai job desk-nya tadi nanti ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1. Lalu kelompok 2 di sini ya. Terus kelompok 3. Lalu ada kelompok 4 ya. 4. Kelompok 5. Nah, ini sama ya, 2 lembar ini. Nah, nanti anak-anak ya,
Oh, ada yang tertukar ya. Anak-anak di balik di lembar paling belakang ada lembaran kosong ya. Ini digunakan untuk menjawab atau menuangkan solusi yang kalian temukan ya. Kelompok 5 ya tadi. Oke. Kelompok 4, silakan. Oke. Nah, sebelum itu Bapak akan membacakan salah satu contoh persoalan ya. Sejak zaman para nabi, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup manusia. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna wahyu sebelumnya. Semua kitab itu berasal dari Tuhan yang sama, mengajarkan nilai kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Namun, dalam kenyataannya, perbedaan kitab seringkali justru menjadi alasan bagi sebagian manusia untuk saling berselisih, mencurigai, bahkan membenci satu sama lain. Nah, kita sering mendengar berita tentang tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti pembakaran kitab suci, perusakan rumah ibadah, pelarangan perayaan keagamaan, hingga ujaran kebencian di media sosial. Padahal tidak ada satupun kitab Allah yang mengajarkan kebencian atau kekerasan. Pertanyaannya, mengapa perbedaan kitab suci sering menimbulkan konflik dan permusuhan antar umat beragama? Nah, ini anak-anak salah satu contoh permasalahan ya. Nah, silakan sekarang masing-masing dari kalian secara berkelompok mencermati ya, mencermati permasalahan apa ya, dan pertanyaannya apa, lalu kalian bisa tawarkan solusinya di halaman yang terakhir. Nanti ya, Bapak akan menunjuk ya secara random atau acak masing-masing kelompok untuk saya tanyakan solusinya seperti apa. Paham ya? Ya, ada apa Bilkis? Pak, maksud dari relevan itu apa? Relevan itu maksudnya kontekstual atau sesuai dengan perkembangan zaman. Misal, apakah Al-Quran masih relevan? Nah, berarti apakah Al-Quran masih sesuai dengan perkembangan zaman modern ini? Seperti itu. Ya, paham ya? Bilkis, Maudra. Menurutmu kenapa sih perbedaan kitab suci sering menimbulkan konflik itu? Mungkin karena ada beberapa orang yang mengira kalau kitabnya itu lebih benar daripada kitab yang lain. Ya. Kita harus gimana? Ya, toleransi. Bagus, oke. Itu bisa dituangkan di lembar kerja tadi ya, di bagian solusi. Untuk kelompok ini ada yang ditanyakan? Ya. Clear ya? Ya. Oke. Sudah hampir selesai? Sudah. Oke. Untuk kelompok 5 ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Oke, coba apa? Saya ingin menanyakan, apa sih Pak yang dimaksud dengan kitab suci menjadi sumber inspirasi nyata, bukan sekedar bacaan ritual saja? Oke, maksudnya sumber inspirasi nyata itu, jadi Al-Quran atau kitab suci itu bukan hanya sekedar isinya kata-kata mutiara, tapi banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kamu lakukan atau terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma membaca ritual, ya, membaca setiap habis makan, enggak, tapi berisi pelajaran-pelajaran hidup yang bisa langsung diaplikasikan. Baik. Paham? Paham, Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Remaja lebih tertarik kepada media sosial daripada membaca kitab suci Al-Quran. Media sosial itu lebih asik karena banyak hiburan daripada kitab suci yang membosankan. Sudah? Nah, mungkin kalimat yang kamu lontarkan tadi bisa dimasukkan di solusi pembelajaran. Oke. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, ya, Bapak akan menunjuk secara random atau acak kelompok mana yang akan mempresentasikan solusinya. Oke, boleh dimulai dari kelompok 2 mungkin ya. Siapa yang bertugas mempresentasikan? Ya. Oke, silakan.
Nomor 1, mengapa banyak remaja merasa membaca kitab suci itu membosankan atau sulit dilakukan secara rutin? Karena sebagian remaja menganggap membaca kitab suci hanya sebagai kewajiban agama dan tugas sekolah ataupun karena dorongan dari orang tua, bukan karena cinta pada Allah. Oke, selanjutnya. Nomor 2, apa dampak yang muncul jika seseorang jarang membaca atau memahami kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jika seseorang jarang membaca atau memahami kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak akan memperoleh nilai-nilai moral dan arah hidup. Oke, selanjutnya. Dan yang nomor 3, bagaimana cara agar membaca kitab suci menjadi kegiatan yang menyenangkan, bermakna, dan disukai oleh remaja masa kini? Karena remaja lebih suka hal yang praktis, mereka bisa mengunduh aplikasi Al-Quran dan membacanya melalui ponsel. Para remaja juga bisa mendengarkan murotal Al-Quran atau seseorang yang sedang mengaji di YouTube atau situs lain. Dan para remaja juga bisa mengaji bersama teman akan terasa lebih menyenangkan. Oke, untuk kelompok 5 silahkan ya, yang bagian mempresentasikan dibaca masalahnya, lalu solusinya juga dibaca. Silakan. Mengapa banyak siswa yang sudah mengenal ajaran kitab Allah, tetapi masih melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilainya, seperti membuli, mengejek teman, atau berkata kasar? Karena banyak siswa yang hanya tahu ajaran kitab Allah, tapi masih belum menerapkannya. Mereka juga sering terpengaruh lingkungan dan media sosial. Oke, jawaban yang bagus. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, Fania dari kelompok 2, silakan. Ya, saya setuju karena banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami isinya. Banyak orang yang hanya membaca saja tapi tidak memahami isinya. Oke, selanjutnya saya memilih kelompok 4 untuk dibacakan solusinya, pertanyaan dan solusi. Silakan. Mengapa sebagian orang menganggap ajaran kitab suci sudah tidak relevan dengan zaman modern? Karena sebagian orang berpikir bahwa kitab suci hanya warisan kuno yang diturunkan untuk masyarakat yang belum mengenal sains. Nah, apakah ada yang tidak setuju atau pendapat lain? Oh ya, boleh dari kelompok 3. Saya tidak setuju karena Al-Quran berlaku sepanjang masa, bukan pada zaman dahulu saja. Tidak setuju karena Al-Quran itu sejatinya berlaku sepanjang masa, bukan hanya pada zaman dahulu atau zaman ini saja. Kelompok 1 ya, silakan dibacakan permasalahan dan solusinya. Mengapa remaja lebih tertarik pada media sosial daripada membaca kitab suci? Ya. Karena di media sosial lebih banyak hiburannya. Apa dampak yang muncul ketika seseorang lebih mempercayai media sosial dibanding petunjuk kitab Allah? Ya. Karena kehilangan arah dan pedoman dalam menentukan sikap hidup. Oke, cukup itu saja ya. Nah, betul ya. Kenapa kok sebagian remaja itu merasa lebih relate dengan sosial media, quotes-quotes yang ada di sosial media daripada ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kenapa? Ya karena ya remaja kurang mendalami Al-Quran itu sendiri, padahal di Al-Quran itu sendiri berisi motivasi-motivasi yang bisa kita jadikan landasan untuk hidup. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu project untuk membuat poster ya. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri di tempat masing-masing. Oke, semuanya menghadap ke Bapak atau ke papan tulis ya. Di sini kita akan ice breaking namanya immersive interactive warm up ya, biar kalian refresh ya. Jadi peraturannya ikuti gerakan yang ada di sini ya, Bab. Contoh kayak gini. Terus. Nah, capek enggak apa-apa. Biar fresh. Good. Terus gini. Tarik, pull. Sesuaikan iramanya. Oke. Menarik tisu toilet. Very good, bagus. Semangat yang belakang ya. Back. Ya ini nge-zoom in, zoom out. Oke, lanjut. Mengetuk-ngetuk. Lah, mijeti mbah tua.
Lagi terus. Bentar. Loh, halo. Jalan. Nafas. Swing. Tubuhnya. Ya, lihat kanan kiri karena ditutupi. Are you okay? Bayangkan kamu seekor kucing. Loncat ya. Ya, dimarahin sama neneknya ya. Loh, dilihat alien ya. Oke, sudah tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menerjemahkan atau mentransfer solusi yang sudah kamu ajukan tadi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya ke dalam bentuk mini project berupa poster digital. Jadi, silakan dibuka Canva-nya bagi yang ditunjuk mendesain, yang lainnya tetap memberikan ide. Ya, silakan mulai mengedit sesuai dengan solusi yang diajukan tadi. Oke. Mungkin yang bagian presentator bisa mencoba untuk menyiapkan apa yang dipresentasi. Kelompok 2. Sudah mulai mendesain? Oke, coba Pak mau lihat prosesnya ya. Bagus. Oke, bagus. Tentang sosmed ya, kalau tidak salah ya tadi ya. Oke, baik, kita akan menunggu ya. Waktunya mendesain sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan. Ya, bagaimana anak-anak progresnya? Sudah selesai semuanya mendesain poster? Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan buka Gmail-nya, lalu kirim ke emailnya Pak Abid ya, yaitu abidsalfada@gmail.com. Abid, A-B-I-D, SALFADA@gmail.com ya. Dikirim posternya. Oke, nah. Silahkan dikirim. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya dengan mempresentasikan poster digital yang sudah kalian buat. Nah, ini adalah model atau poster produk dari kelompok 1 yang sudah dikirim di email Bapak. Tapi majunya acak saja, tidak apa-apa ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan poster digitalnya. Silahkan kelompok 2. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita perwakilan dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang poster yang kita buat tadi. Jadi di sebelah kiri sini ada seorang remaja yang dia itu terlihat bosan untuk membaca Al-Quran, terus kehilangan minat untuk membaca Al-Quran gitu. Sedangkan di sisi kanan suasananya terang dan menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dapat membawa hidayah dan kedamaian bagi kehidupan kita. Jadi inti dari poster kita itu untuk mengajak para remaja untuk menumbuhkan kembali sikap minat untuk membaca Al-Quran. Oke, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi pernyataan dari kelompok 2. Oke, silakan. Bagaimana caranya biar
bisa nyaman membaca Al-Quran, tidak bosan. Silakan boleh dijawab. Dengan cara membacanya dengan one day one juice atau membacanya di HP itu bisa membuat lebih menyenangkan. Oke, jawabannya seperti itu ya. Jadi kelompok 2 menjawab dengan caranya kita membuat program terstruktur ya, seperti 1 hari 1 juz, one day one juz, odoj. Dengan cara seperti itu, maka kita akan merasa memiliki target ya Dok ya, memiliki target untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam misal 30 hari. Oke, beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, sekarang marilah kita sambut kelompok 3 untuk mempresentasikan poster digitalnya. Beri tepuk tangan juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana. Saya Vanessa. Nah, di sini kami mau menjelaskan tentang pesan yang disampaikan oleh poster kami. Nah, tentangnya itu tentang perbedaan kitab yang diturunkan kepada para nabi itu berbeda-beda, tapi tetap sama, tetap Tuhan yang menurunkan itu satu. Baik. Oke. Jadi, kalau kita merasa kitab kita lebih benar daripada kitab yang lain, maka kita akan merasa kebingungan, dan kebingungan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi, kita harus bertoleransi kepada kitab agama yang lain. Bagus. Oke. Sikap toleransi itu akan memberi manfaat perdamaian dan juga kerukunan. Ayo jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Maaf, kelompok 3. Ada kelompok atau anak yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 3? Oke, baik, Mahugra ya. Kenapa seseorang merasa kitabnya lebih baik daripada kitab agama lain? Ya, pertanyaannya kenapa seseorang bisa merasa kitabnya lebih baik daripada kitab agama lain? Silakan. Karena kitab kita itu kan berasal dari agama kita sendiri. Jadi kita otomatis merasa bias kepada kitab kita karena itu adalah kitab dari agama kita. Sedangkan kalau dari agama lain, otomatis kita akan merasa kalau itu berbeda dari kitab kita. Ya. Jadi seperti itu ya, Mahugra ya jawabannya ya. Karena bias. Karena dari kecil kamu terbiasa tumbuh dengan kitab suci Al-Quran, maka kemungkinan besar kamu menganggap Al-Quran itu yang terbaik. Sedangkan yang lain, orang Kristiani, dari kecil menganggap bahwasanya Injil itu yang paling benar, ya dia akan tumbuh dengan pemikiran seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya anak-anak, silahkan dibuka gadgetnya masing-masing, gawainya masing-masing. Silahkan memasuki Wayground, lalu ketikkan kode di layar ini ya. Sebagai apa? Sebagai penilaian kognitif kalian ya. Sejauh mana kalian telah berhasil memahami secara konseptual. Silakan dikerjakan. Silakan anak-anak. Sebagai uji pengetahuan kognitif kalian. Oke anak-anak, inilah juara 1, 2, 3 ya. Juara 1 dimenangkan oleh Sonic. Beri tepuk tangan untuk Sonic. Mana Sonic? Sonic. Angkat tangan. Oh, Sonic juara 1. Lalu kedua Davin Hafiz dan ketiga Almasa. Oke. Baik. Nah, anak-anak, Bapak akan simpulkan bahwasanya pemaknaan terhadap iman kepada kitab Allah dan mencintai kitab Allah serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya sebatas teori belaka, bukan hanya sebatas dalil-dalil belaka, tetapi
Ya, iman kepada kitab Allah itu juga dapat menjadi landasan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sehari-hari. Baik, yang kedua, Bapak akan berikan shout out atau reward bagi anak yang sudah kolaboratif dan juga menjadi pemenang dalam evaluasi kognitif ya. Jadi Bapak akan panggil Sonic maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Sonic ya, teman-teman Sonic. Oke, sini. Dan untuk peserta satunya adalah yang paling kolaboratif. Kita panggil Vanessa. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Vanessa ya. Bapak ada sedikit ya, mungkin bisa dibuat untuk hal yang bermanfaat ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk mereka ya. Baik anak-anak, untuk evaluasi lebih lanjut, Bapak telah memberikan penugasan yang Bapak kirim di Google Classroom kalian masing-masing ya. Jadi nanti pulang dicek Google Classroom-nya, penugasan, lalu pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan analisis secara bersama-sama. Ya, paham anak-anak? Untuk pertemuan depan, dan kita akan menganalisis ya relevansi Al-Qur'an pada zaman modern. Jadi itu pertemuan kita pekan depan ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Yang keras, yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, semoga berkah dan manfaat pembelajarannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua ya.